Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Warna Indonesia TV, channel yang membahas seputar perhitungan Jawa, khususnya Jawa ABG. Dan teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan berbagi mengenai cara menghitung hari yang baik untuk boyongan secara detail. Namun sebelum saya mulai videonya, saya disclaimer dulu, apabila di dalam perhitungan ini ada sedikit perbedaan, maka saya mohon maaf. Ini bukan berarti apa yang saya sampaikan ini tidak melalui dasar, tidak memiliki dasar atau pakem, melainkan pada perhitungan Jawa sendiri biasanya terdapat beberapa perbedaan dan itu hal yang biasa. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar saya selalu semangat membuat video seperti ini dan teman-teman selalu mendapatkan notifikasi mengenai video-video saya terbaru. Boyong sendiri adalah bisa dikatakan pindah rumah atau tempat tinggal, atau mau berangkat kerja untuk yang pertama kali keluar daerah. Dan biasanya kita kalau misalkan mau pindah rumah atau berangkat kerja itu mencari hari yang baik sesuai dengan arah yang kita tuju. Harapannya supaya mendapatkan keselamatan dan tetap apabila kita sudah menghitung, kita pasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena segalanya adalah Tuhan yang Maha menentukan dan kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Dan untuk hitungan boyongan sendiri, nanti yang harus kita persiapkan adalah sebagai berikut, dan mohon maaf jika tulisannya kurang rapi. Pertama, kita harus menentukan hari lahir yang mau boyong. Kita harus ketahui dulu hari lahir yang mau boyong. Misalkan kita mau mencari untuk diri kita sendiri, maka kita pastikan kita harus mengetahui hari pasaran dan hari kelahiran kita. Namun apabila kita mencarikan untuk orang lain, maka pastikan kita juga mengetahui hari lahir yang kita carikan itu. Dan apabila di sini untuk yang boyong, misalkan boyong rumah sudah berkeluarga, maka kita bisa hitung dari ayah atau kepala keluarga. Kita bisa menggunakan hari lahirnya ayah atau kepala keluarga. Dan kedua, kita juga harus mengetahui arah boyong. Kita mau boyong ke arah mana? Misalkan dari timur ke arah barat atau dari selatan ke arah utara. Kita harus mengetahui arah boyong ini. Kemudian hari yang direncanakan. Kita juga harus merencanakan hari yang kita gunakan untuk boyong atau berangkat kerja itu tadi. Jadi kita tujuannya untuk supaya mengerti hari-hari nas yang tidak bisa dipakai. Kemudian jika kita sudah menemukan hari yang direncanakan, di sini kita gunakan hari pasaran 3 langkah. Maksudnya seperti ini, misalkan yang mau diboyong ini atau yang mau boyongan ini hari lahirnya adalah Rabu Pon, maka kita menggunakannya 3 langkah, yaitu Pon, Wage, Kliwon. Yang legi dan paling tidak bisa digunakan karena ini adalah nas 4 dan nas 5. Maka yang kita bisa gunakan adalah 3 langkah dari hari kelahiran atau 3 langkah dari pasaran kelahiran. Kita hitung dari Pon, Wage, Kliwon. Jadi kita cuma bisa menggunakan 3 pasaran ini, Pon, Wage, dan Kliwon. Kemudian di sini hindari nas meninggalnya orang tua. Jika ada orang tua yang sudah meninggal, misalkan katakanlah orang tuanya meninggal di pasaran Kliwon, maka yang bisa kita gunakan adalah Pon, Wage. Yang Kliwonnya tidak bisa kita gunakan karena ini adalah nas meninggalnya orang tua. Jadi hanya 2 pasaran ini, Pon dan Wage, untuk kelahiran Rabu Pon tadi itu. Jadi tujuannya seperti ini. Saya bikin catatan supaya kita bisa menentukan langkah-langkah yang harus kita hitung agar mendapatkan perhitungan yang mulus dan baik. Saya ulangi lagi. Hari lahirnya orang yang mau boyong itu adalah Rabu Pon, maka kita menggunakan pasaran di Pon, Wage, dan Kliwon. Kemudian arahnya ke arah, misalkan kita katakanlah ke arah barat daya. Kemudian hari yang direncanakan tadi, pastikan menggunakan pasaran 3 langkah ini dari kelahiran dan hindari nas meninggalnya orang tua. Tadi lahirnya dari Pon, Wage, hari nasnya orang tua adalah Kliwon, maka kita hanya bisa menggunakan Pon dan hari Wage. Setelah itu, di sini juga ada rinci-rinciannya. Nanti kalau misalkan mau pindah setelah ditentukan harinya itu tadi, mau menggunakan hari apa, pastikan harinya mulus, kategorinya hijau atau kuning. Bulannya juga mulus, kategorinya hijau atau kuning.
Dan hindari nanti setelah ini memilih hari yang baik dan mulus, hindari kolot dan nogo. Di sini ada beberapa catatan, yaitu nogo dino, nogo sasi, nogo tahun, rijal dino, kolo wuku, dan loro pati. Keenam kolo ini kalau mau boyong harus dihindari. Dan untuk panduannya nanti kita akan pandu menggunakan buku pawukan ini agar teman-teman lebih mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan dalam video ini. Dan ini sudah saya siapkan untuk gambar ke-8 arah mata angin dan juga rencana untuk hari yang direncanakan untuk pindah. Di sini saya tulis rencana kita mau pindah di hari Senin Pon, bukunya Maktal, tanggalnya 29 Jumadil Awal atau tanggal 2 Desember 2024 dan ke arah barat laut. Saya mengambil hari Senin Pon ini karena untuk buku Mengatal sendiri, seperti yang saya bikin kategori hari kemarin, buku Mengatal di hari Senin Pon sangat mulus. Rencananya kita mau pindah boyong ke arah barat daya menggunakan hari ini. Nanti kita cari apakah hari itu mulus atau tidak menggunakan arah mata angin dan terhindar dari 8 kolo ini. Maksud saya adalah 6 kolo ini. Nanti kita bisa bikin seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau pindah boyongan rumah, nanti bisa ikuti tutorial seperti ini. Dan memang harus mencarinya secara teliti, harus pelan-pelan, karena kalau kita buru-buru dipastikan kita akan kesulitan, atau mungkin tidak teliti nanti malah bahaya. Jadi untuk boyong sendiri memang agak rumit dan kita harus mencarinya pelan-pelan. Dalam catatan ini kita menggunakan hari Senin Pon. Apakah hari Senin Pon itu mulus? Kalau misalkan tadi kita katakanlah yang mau boyongan hari lahirnya adalah Rabu Pon, maka hari Senin Pon kita hitung dari pasaran adalah hari kelahiran, maka itu sangat bagus dan sangat mulus. Intinya Senin Pon bisa kita gunakan untuk yang kelahiran Rabu Pon. Kita menggunakan Senin Pon dan nasnya tadi adalah di Kliwon. Orang tuanya tadi meninggal di pasaran Kliwon. Kita tulis dulu di sini, ini yang mau boyongan dan ini yang nas orang tua meninggalnya hari Kliwon. Jadi otomatis di buku Mengatal ini dengan kategori hari yang seperti ini kita hanya bisa menggunakan di hari Pon ini dan juga Sabtu Pon, karena untuk Kamis Legi itu adalah nas 4 hari 4 langkah, karena kita tadi hanya bisa menggunakan 3 langkah. Di sini 1, 2, 3, 4 ini tidak bisa digunakan karena ini adalah nas 4, ini nas 5. Banyak teman-teman kita menggunakan ejaan seperti ini, lahir, sandang, pangan, loro, pati, maka di sini tebo loro dan ini tebo pati. Sedangkan kali ini otomatis tidak dipakai karena ini adalah hari kelas dino. Dan Sabtu Pon kategorinya masih bisa digunakan sebenarnya, cuman kita memilih hari yang benar-benar mulus, yaitu hari Senin Pon untuk buku Mengatal. Kemudian hari mulus sudah kita tentukan. Terus bulan mulus kategori hijau atau kuning kita pastikan dulu di buku Pawukon apakah hari bulannya juga mulus. Dan sudah saya tulis di buku Pawukon untuk Jumadil Awal termasuk kategorinya kuning masih bisa kita gunakan untuk boyongan ini. Jadi kita menghindari hari yang bulan yang merah-merah ini, sedangkan Jumadil Awal kategorinya kuning, jadi masih kita bisa gunakan. Hari mulusnya sudah mulus, bulan mulusnya juga sudah mulus. Kategori harinya adalah hijau dan kategori bulannya adalah kuning. Kemudian yang perlu kita hindari adalah nogo dino, nogo sasi, nogo tahun, rizal dino, kolo wuku, dan loro pati. Dan di sini pertama kita harus menentukan nogo dino dulu. Dan ini adalah nogo dino, nogo sasi, dan nogo tahun pada Pawukon. Dan kita ketahui hari yang kita mau gunakan untuk boyongan tadi adalah hari Senin Pon di buku Mengatal. Dan untuk nogo dinonya di sini arah yang perlu dihindari, nogo dino di Senin adalah Kidul Kulon atau barat daya, maka kita tidak menggunakan arah barat daya. Di sini arah barat daya. Kita kasih tanda untuk nogo dino ya. Nogo dino. Nogo dino ada di sebelah sini. Setelah itu kita juga harus menentukan arah nogo sasinya. Nogo sasi ada di sebelah mana? Nogo sasi pada buku Pawukon ada di sebelah ini. Nogo sasi, nogo sasinya Jumadil Awal, Kidul Etan atau Tenggara. Jadi di sini ini adalah nogo sasi. Langsung kita kasih tulisan nogo sasi.
Setelah kita sudah menentukan nogo dino dan nogo sasi, kita tentukan juga nogo tahun. Nogo tahun Jumadil Awal ada di arah timur. Di sini, ini adalah nogo tahun arah yang perlu dihindari, bulan Jumadil Awal di arah timur. Maka kita tulis di sini nogo tahun. Itu adalah arah nogo tahun. Setelah kita tentukan arah nogo tahun, kemudian kita tentukan juga arah Rijal Dino. Rijal Dino pada hari Senin Pon. Senin Pon neptunya adalah 11 dan Rijal Dino neptu 11 ada di sebelah timur ini. Kemudian ini ada angka 4, 5, 6 sekedar informasi. Jika kita menggunakan neptu yang 16 atau 15, kita menggunakan yang ini 5, 6. Kemudian jika kita menggunakan neptu 17 atau 12, kita menggunakan Rijal Dino yang 7 atau 2 ini. Kemudian jika kita menggunakan neptu 8, 18 atau 13 maksudnya, kita menggunakan yang Rijal Dino yang ini. Ini adalah angka-angka neptu. Yang kita tulis adalah angka belakangnya atau yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan 18, kita menggunakan yang belakangnya 8, yaitu Rijal Dinonya ada di arah utara. Dan di sini neptu Senin Pon, Rijal Dinonya neptunya adalah 11, maka Rijal Dinonya ada di sebelah etan atau timur. Di sini kita kasih tanda Rijal Dino. Jadi di arah timur selain ada nogo tahun juga ada Rijal Dino. Nogo sasi ada di sebelah tenggara, nogo dino ada di sebelah barat daya. Jadi untuk sementara Senin Pon untuk kita gunakan untuk pindahan Senin Pon mengatal adalah bagus. Namun kita masih ada lagi yang harus kita teliti, yaitu adalah kolo wuku. Untuk kolo wuku mengatal ada di sebelah lor etan atau timur laut. Jadi kita tidak bisa menggunakan wuku mengatal ini untuk boyong ke arah timur laut, seperti yang saya sampaikan dalam video saya sebelumnya mengenai kategori hari wuku mengatal. Jadi kalau wukunya ada di timur laut, kita tidak bisa menggunakan timur laut karena di sini ada kolo wuku, maka saya tulis kolo wuku. Dan yang terakhir adalah arah waras urep atau loropati. Jadi nanti kita bisa menentukannya juga di buku pawukon di bagian ini. Kita bisa menentukan guru, dino, dan arah waras urep di bagian ini. Jadi kita tadi mau menggunakan hari Senin Pon. Arah waras urep atau guru dino dan arah waras urep di Senin Pon ada di guru kulon, lorolor, pati tengah, waras etan, urep kidul. Yang maksudnya gurunya waktu Senin Pon ini guru dinonya ada di sebelah barat, loronya atau sakitnya ada di arah utara, pati atau meninggal atau apesnya ada di arah tengah, warasnya atau sehat ada di arah etan, dan hidup atau urep ada di arah kidul. Dan di sini yang kita hindari adalah loro dan pati, di mana untuk pati ada di tengah tidak kita gunakan ke sementara untuk pindah ke tengah karena tidak ada, dan kita menghindari arah lor atau sakitnya di arah utara. Jadi kita tidak bisa pindah ke arah utara karena di sini ada loro atau sakit, atau arah yang perlu kita hindari, loro atau sakit. Jadi teman-teman, di antara 6 arah ini yang perlu kita hindari adalah nogo dino, nogo sasi, nogo tahun, Rijal Dino, kolo wuku, dan loro pati. Dan teman-teman, apabila kita menggunakan hari Senin Pon, wuku mengatal tanggal 29 Jumadil Awal, kategori harinya adalah mulus, kategori bulan ada sedang, dan arah-arah yang di sini adalah nogo dino, nogo sasi, nogo tahun, Rijal Dino, kolo wuku, dan loro sakit pada hari Senin Pon. Wuku mengatal bulan Jumadil Awal, di mana untuk arah barat laut sendiri adalah mulus dan sangat baik, bisa kita gunakan untuk boyong ke arah sini. Jadi otomatis kalau kita mau boyong ke arah barat laut sangat bagus sekali karena tidak ada arah-arah yang tidak bisa kita gunakan tadi. Dan mungkin cukup sekian dulu di video kali ini, dan saya informasikan bagi teman-teman yang mungkin minat dan memiliki buku seperti ini untuk belajar. Di sini juga ada kategori buku-bukunya untuk hari-harinya, terjemahan hari secara lengkap, dan nanti bisa hubungi nomor WA di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.